teman-teman semua, kembali lagi di dunia Japanese ID. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal trial test teknis untuk guru P3K. Di sini saya sudah menyediakan 10 soal untuk kemampuan teknis guru P3K lengkap dengan pembahasannya. Oke, jadi untuk mengikuti video ini, saya berikan langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sekali, jumlah soal dalam video ini ada 10 soal. Lalu saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Yang ketiga, saya akan beri jeda 5 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silakan videonya di pause. Oke, bagi teman-teman yang ingin nanti menghitung skornya, silakan dicatat di kertas. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1 untuk soal kompetensi teknis guru P3K. Oke, soal nomor 1-nya. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori A. Konstruktivitis, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Kognitivistik. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah A, yaitu konstruktivistik. Kenapa A? Kita lihat pembahasannya bersama-sama. Oke, jadi teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui, yang dikemukakan oleh Sand pada tahun 1986. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Tetapi, yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara, peranan guru dalam belajar konstruktif adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapat respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Conditioning, C. Trial and Error, D. Stimulus Respon, E. Shaping. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu trial and error. Kita lihat pembahasannya. Metode coba-coba merujuk kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini yang dapat dilakukan tersebut dilakukan beberapa kali hingga akhirnya mendapat cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termaksud kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. Visual spasial, B. Verbal linguistik, C. Naturalis, D. Logis matematis, E. Kinestetis. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah D, yaitu logis matematis. Kita lihat pembahasannya bersama. Oke, jadi ada beberapa untuk mengembangkan kecerdasan, yaitu yang pertama kecerdasan visual spasial.
gemar bermain puzzle, dan pandai menggambar adalah beberapa tanda dari kecerdasan visual spasial. Anak yang memiliki jenis kecerdasan majemuk ini memiliki kemampuan visualisasi yang sangat baik. Anak akan terlihat mudah untuk mengingat gambar, arah dan peta, video dan sebagainya. Anak juga lebih mudah untuk melihat suatu pola daripada teman-teman sebayanya. Lalu ada kecerdasan interpersonal. Apakah anak Anda selalu berhasil membina hubungan baik dengan orang sekitarnya dan pintar dalam berbicara dengan teman-temannya? Bisa jadi anak Anda memiliki kecerdasan interpersonal. Jenis kecerdasan majemuk yang satu ini tandai dengan kemampuan anak untuk mengerti dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pintar berbicara dan mampu menjaga hubungan baik adalah salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. Lalu ada yang disebut dengan kecerdasan naturalis. Jadi, tidak semua anak senang menjelajah atau menelusuri alam terbuka serta spesies-spesies di sekitarnya. Jika anak Anda senang melakukan hal tersebut, mungkin anak Anda memiliki kecerdasan naturalis. Jenis kecerdasan naturalis merupakan jenis kecerdasan yang cukup unik. Anak yang memiliki jenis kecerdasan ini senang mengeksplorasi lingkungannya, beraktivitas di alam bebas, dan mudah dalam mengumpulkan serta mengkategorikan informasi di masa depan. Anak dengan jenis kecerdasan naturalis berpotensi untuk menjadi seorang ahli biologi yang handal. Lalu ada juga yang disebut dengan kecerdasan linguistik verbal. Menulis dan berbicara adalah dua hal yang digunakan untuk mengekspresikan diri. Dibutuhkan suatu kemampuan khusus untuk mampu merangkai kata-kata dalam bentuk lisan maupun tertulis. Anak dengan kecerdasan linguistik verbal memiliki kemampuan tersebut. Anak dapat menjelaskan suatu hal dengan baik serta mampu memberikan pidato yang menarik hati. Kata-kata dan bahasa adalah senjata terkuat dari anak. Lalu ada yang disebut dengan kecerdasan kinestetik. Anak yang atletis dan pandai menari adalah indikasi dari jenis kecerdasan kinestetik. Anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik memiliki kemampuan fisik dan koordinasi yang baik. Olahragawan dan penari bukanlah satu-satunya profesi yang dapat dilakukan. Menjadi pemahat dan aktor juga adalah jenis pekerjaan yang nantinya bisa digeluti oleh anak-anak. Lalu ada disebut dengan kecerdasan interpersonal. Apakah anak Anda senang menganalisis ide-ide, diri sendiri, maupun hubungannya dengan orang lain? Hal tersebut merupakan salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan interpersonal. Berbeda dengan kecerdasan interpersonal, jenis kecerdasan anak berupa kecerdasan interpersonal meliputi kemampuan untuk introspeksi dan refleksi diri. Anak menyadari apa yang terjadi dengan dirinya dan senang menganalisis berbagai ide dan teori. Anak dengan kecerdasan interpersonal memiliki bakat untuk menjadi peneliti, filsuf, penulis, dan sebagainya. Lalu ada juga yang disebut dengan kecerdasan logika matematika. Dari 9 jenis kecerdasan majemuk, kecerdasan logika matematika anak mungkin adalah yang paling mudah terlihat. Pintar berhitung dan matematika adalah ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. Namun, tidak hanya pandai berhitung, anak dengan kecerdasan logika matematika umumnya tidak hanya senang berpikir mengenai konsep abstrak berupa angka, tetapi juga mengenai pola atau hubungan tertentu. Kecerdasan logika matematika juga membantu anak untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dengan baik. Lalu, ada yang disebut dengan kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah salah satu jenis kecerdasan anak lainnya yang mudah untuk diamati. Bermain alat musik dan pandai bernyanyi merupakan tanda yang menonjol dari adanya jenis kecerdasan musikal pada anak. Lalu, ada juga yang disebut dengan kecerdasan moral. Kecerdasan moral adalah bagaimana anak mulai dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, menggunakan sumber yang sudah dikumpul melalui emosi dan intelektual anak. Melalui kecerdasan ini, sikap moral anak pun akan mulai berkembang bersamaan dengan pengalaman yang pernah ia rasakan setiap harinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Peserta didik dalam suatu kelas, gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan belajar selama ini masih banyak yang konvensional, klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab.
B. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. C. Menggunakan program audio dan modul. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu menggunakan media audio, video, dan percobaan. Oke, kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Hal ini juga diungkapkan oleh Connell, yaitu visual learners, audio learners, dan kinesthetic learners. Pertama, peserta didik visual yaitu peserta didik yang belajar akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan. Atau dengan perkataan lain, modalitas penglihatan menjadi modal utama bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar ini. Peserta didik kelompok ini memiliki kesulitan jika pembelajaran dilakukan melalui presentasi verbal, tanpa disertai gambar-gambar atau simbol visual. Peserta didik bergaya belajar visual memiliki kekuatan visual, sehingga seorang pendidik ketika melakukan proses pembelajaran perlu menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dapat mempermudah proses belajar mereka. Misalnya, guru ketika melakukan proses pembelajaran dapat menggunakan media visual seperti gambar, poster, diagram, handout, PowerPoint, peta konsep, bahkan peta, film, video, multimedia, dan televisi. Di samping itu, peserta didik dapat diajak untuk melakukan observasi atau mengunjungi ke tempat-tempat seperti museum dan tempat-tempat peninggalan sejarah. Kedua, peserta didik auditori, yaitu mereka yang mempelajari sesuatu akan mudah dan sukses melalui pendengaran. Alat deria pendengaran merupakan modal utama bagi peserta didik bergaya belajar ini. Peserta didik yang bergaya belajar auditori akan menyukai penyajian materi pembelajaran melalui ceramah dan diskusi. Mereka juga memiliki kekuatan mendengar sangat baik, senang mendengar dan kemampuan lisan sangat hebat, senang bercerita, mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan, mengenal banyak lagu, dan bahkan dapat menirukan secara cepat dan lengkap. Namun demikian, peserta didik yang bertipe belajar auditori mudah kehilangan konsentrasi ketika ada suara-suara ribut di sekitarnya, tidak suka pada tugas membaca, dan mereka tidak suka pada jumlah kelompok yang anggotanya terlalu besar. Oleh karena itu, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran, selain melakukan presentasi atau ceramah, juga dapat yang pertama, menggunakan media rekam seperti kaset audio, CD, audio pembelajaran. Yang kedua, peserta didik diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi. Yang ketiga, upayakan suasana belajar jauh dari kebisingan atau keributan. Dan yang keempat, dapat menggunakan musik untuk mengajarkan suatu topik materi pembelajaran tertentu. Ketiga, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik adalah peserta didik yang melakukan aktivitas belajarnya secara fisik dengan cara bergerak, menyentuh atau meraba, dan melakukan. Peserta didik tipe belajar melalui anggota tubuhnya atau menggunakan fisik lebih banyak daripada melihat dan mendengar, seperti senang bergerak, berpindah, ketika belajar, menggoyang-goyangkan kaki, tangan, kepala, gemar suka menulis, dan mengerjakan sesuatu dengan tangannya. Banyak yang menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh, suka menyentuh sesuatu yang dijumpainya. Sebaliknya, peserta didik yang bergaya belajar kinestetik sulit berdiam diri dalam waktu lama, sulit mempelajari sesuatu yang abstrak, seperti rumus-rumus, dan kurang mampu menulis dengan rapi. Oleh karena itu, jika pendidik menghadapi peserta didik bergaya belajar kinestetik, maka dalam proses pembelajarannya, yang pertama dapat menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru, dan yang kedua, mengajak peserta didik untuk belajar mengeksplorasi lingkungannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. A. Problem-based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Integrated learning. E. Project-based learning. Jawaban yang paling tepat adalah
Ya, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu discovery learning. Oke, kita lihat pembahasannya bersama. Jadi, langkah kerja atau sintak model discovery learning dalam pembelajaran, penyingkapan, atau penemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Dan enam, menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Oke, itu dia soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktik pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint, B. Internet dan media Zoom, C. PowerPoint dan Microsoft Word, D. Google dan YouTube, E. PowerPoint dan multimedia. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah E. PowerPoint dan multimedia. Kita lihat pembahasannya bersama-sama. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat, dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal. Hal ini serupa dengan program pembelajaran yang pernah dikembangkan Skinner. Skinner mengembangkan model pembelajaran yang disebut teaching machine yang memberikan feedback kepada peserta didik bila memberi jawaban benar dalam setiap tahapan dari pernyataan tes, bukan sekedar feedback pada akhir tes. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam A. Iluminasi, B. Verifikasi, C. Inkubasi, D. Persiapan meletakkan dasar, E. Produksi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Persiapan meletakkan dasar. Oke, jadi pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat, dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Menurut Wallace, keberhasilan orang-orang kreatif dalam mencapai ide, gagasan, pemecahan, cara kerja, dan karya baru biasanya melewati beberapa tahapan seperti berikut ini. Yang pertama, persiapan meletakkan dasar, mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan problematika. Pada tahapan ini diperlukan minat dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Guru perlu memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didik sebagai dasar pengembangan kreativitasnya. Yang kedua, inkubasi, mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat, santai, mencari kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Pada tahapan ini, proses pemecahan masalah dapat diendapkan dalam alam prasadar. Yang ketiga, iluminasi. Tahap ini disebut sebagai tahap pemahaman. Suatu tahap mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Yang keempat, verifikasi atau produksi. Menghadapi dan memecahkan masalah-masalah praktis sehubungan dengan perwujudan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru.
Pada tahapan ini, dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan ide dan gagasan kreatif menjadi karya kreatif dan inovatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarahkan kepada tujuan tersebut, merupakan teori belajar A. Konstruktivisme, B. Humanisme, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Kognitivisme. Jawaban yang paling tepat adalah iya, jadi jawabannya adalah yaitu A. Konstruktivisme. Kita lihat pembahasannya bersama-sama. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan atau konstruksi belajar sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau bentuk pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Proses belajar menurut teori konstruktivistik pada bagian ini adalah dibahas proses belajar dari pandangan konstruktivistik dan dari aspek-aspek si belajar, peranan guru, sarana belajar, dan evaluasi belajar. Proses belajar konstruktivistik secara konseptual, proses belajar ini dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas-lepas. Proses tersebut berupa constructing dan restructuring of knowledge and skill atau skemata within the individual in a complex network of increasing conceptual consistency. Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik, yang berbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Oleh sebab itu, pengelolaan pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan siswa dalam memproses gagasannya, bukan semata-mata pada pengelolaan siswa dan lingkungan belajarnya, bahkan pada unjuk kerja atau prestasi belajarnya yang dikaitkan dengan sistem penghargaan dari luar seperti nilai, ijazah, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Mengidentifikasi peserta didik, baik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. C. Membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran. D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah E, yaitu terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Ya, pembahasannya, hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi terletak pada konten atau materi pembelajaran dan konteks peserta didik. Apabila peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Setelah terpenuhi, maka guru perlu mempersiapkan sebuah situasi nyata
yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dalam permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal terakhir pada video kita kali ini. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah A. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. C. Strategis pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. D. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerja masing-masing. E. Strategi pembelajaran yang melibatkan perilaku koreksi diri. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah B, yaitu B. Strategi pembelajaran terstruktur secara sistematis, bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Oke, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses dalam tes CPNS maupun P3K. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.